berbahagia dalam rangkaian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tanggal 11 Januari 2024 lalu telah ditandatangani bersama nota kesepakatan antara Bupati Purworejo dengan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, yaitu kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo 2025 sampai 2045 terkait visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Purworejo untuk periode ke-20 tahun ke depan. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo 2025 sampai 2045 dirasa perlu untuk disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ini. Berdasarkan isu strategis dan tantangan pembangunan, arah kebijakan di level nasional dan provinsi, serta memperhatikan evaluasi capaian kinerja Kabupaten Purworejo selama 20 tahun ke belakang. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025 sampai 2045 adalah Purworejo maju, sejahtera, berkelanjutan dan berdaya saing atau disingkat pejuang. Akronim pejuang menggambarkan banyak pahlawan dan tokoh nasional yang lahir di Kabupaten Purworejo. Di samping itu, sosok pejuang menggambarkan seseorang yang tidak mudah putus asa, konsisten dalam mencapai tujuan yang ditargetkan, bekerja tanpa pamrih dan memperlihatkan dirinya berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Jiwa dan semangat pejuang yang diwariskan oleh tokoh pejuang dan pahlawan nasional dari Kabupaten Purworejo menjadi landasan sikap bersama untuk mewujudkan Purworejo yang maju, sejahtera, berkelanjutan dan berdaya saing pada tahun 2045. Visi maju berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi ekonomi yang produktif dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovatif, serta diiringi dengan penyediaan infrastruktur yang cerdas. Sejahtera berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya serta tercukupi kebutuhan dasarnya bagi semua kalangan. Selama ini hanya online. Saya lihat di halaman 20 Pak, intervensi penciptaan kesempatan kerja paparan jenengan. Provinsi akan melakukan intervensi apa Pak untuk Purworejo? Saya kalau boleh usul di kawasan selatan Pak PJ habis ini Pak Dema diantar saja masyarakat supaya lihat lokasinya. Itu kalau bisa menjadi kawasan industri Pak, Jawa Tengah wilayah selatan karena masih terhambat luar. Itu yang pertama. Kemudian ke Bapak dari Bank Purworejo. Saya melihat ada 3 komponen yang tidak tercapai di 2023. Kemudian usulan musrah bank terakomodir 2025 atau bisa maju 2024 itu tidak merupakan effort tidak memecahkan masalahnya. Saya melihat hanya ada 2 kecamatan, Purworejo dan Kaligesing,
itu pelatihan manajemen usaha. Ini agak sedikit mengikut supaya pengentasan kemiskinan, supaya penurunan pengambilannya. Namun yang lainnya, mohon maaf, ada area SD, jalan irigasi, saya melihat itu tidak akan menjawab ini. Yang pertama tadi Pak Yosi di halaman 20 berkenaan pemaparan kami tadi menyampaikan itu intervensi apa yang diperlukan dalam mendorong karya atau makro. Di sana kami tuliskan memang khususnya untuk meningkatkan kualitas dari daya saing budaya manusia. Itu yang jadi pertanyaan tadi. Itu sebenarnya dari Opo atau provinsi. Asalnya yang saya tangkap kira-kira seperti itu. Nah ini yang coba kita lakukan sinergi dengan tadi Bapak sampaikan juga bahwa di selatan Purworejo nanti akan dibangun kawasan industri. Ini tentunya nanti akan kita sinergikan dengan kebutuhan kawasan industri tersebut. Di perluasan pengembangan berikan kesempatan kerja, harapannya nanti industri yang masuk di sana tenaga kerjanya ya tidak ambil luar Purworejo. Jadi kita berharap itu nanti ambil ya dari Purworejo, sehingga kita mendorong BLK yang ada di sini maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, penguatan lembaga pelatihan kerja agar nanti bisa memenuhi kebutuhan industri yang nanti akan dibangun di sini. Itu prinsip yang kami canangkan atau kita tetapkan agar nanti serapan tenaga kerjanya tidak usah jauh-jauh dari sini dulu, karena juga kita nanti harapannya itu mendukung untuk penurunan tingkat pengangguran terbukanya, sehingga pada kebijakan itu kami sampaikan selain mendorong terciptanya transformasi dari latihan kerja, juga pengembangan pelatihan serta peningkatan kompetensi strukturnya juga. Jadi kita selain lembaganya, soft skill dari tenaga strukturnya juga kita perlu update, termasuk nanti pada saatnya kita akan lakukan perlindungan tenaga kerjanya. Itu kira-kira konsep besarnya yang kita akan bangun kira-kira